أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman salaman semua, teman-teman kajian iftar saum Senin dan Kamis kita berjumpa lagi ya. Setelah berapa minggu ya tidak berjumpa ya, cukup lama. 2 minggu sih ya sebetulnya. Minggu lalu mah ketemu sama siapa? Siapa yang minggu lalu narasumbernya? Kang Hari ya, ya itu mah guruku ya gitu ya Kang Hari. Siapa tahu Kang Hari nonton, kita dadah dulu ya gitu. Baik, akan teteh semua, insya Allah di pertemuan hari ini kita kali ini masih membahas topik yang sebelumnya pernah kita bahas, masih jadi suatu rangkaian bagaimana menjadi muslim yang sangat produktif atau bahasa kami adalah highly productive muslim. Nah ini masih jadi rangkaian. Tentunya akan saya rekap sedikit apa yang sudah kita obrolkan di 2 pertemuan yang lalu biar tidak lupa akang teteh semua ya. Kalau ada yang baru datang mungkin beberapa wajah mas sering saya jumpai ya gitu ya, ada akang teteh di sini ya, yang di bagian ujung sana mas sering ya gitu ya, berulang teh ya tuh kan. Oke baik, alhamdulillah ya. Kalau lupa lagi insya Allah di Salman di YouTube-nya di channel bisa ditonton ulangannya, betul ya? Teman-teman panitia ya. Jadi teman-teman bisa melihat, jadi mungkin hari ini qadarullah Allah kasih kita berkah, Allah kasih kita hujan ya. Jadi insya Allah yang hadir hari ini, yang sudah meniatkan diri datang ke sini insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya. Baik, akan teteh semua di hari ini kurang lebih tidak lama, sekitar sejam lah nanti sampai kita sambil diskusi. Kita mau melanjutkan suatu obrolan topik tentang bagaimana menentukan peran kita di muka bumi. Nah, kalau kemarin kita sempat bahas bagaimana menentukan peran dari mengenal kekuatan diri, tapi kalau hari ini dari sebuah keresahan. Ya, dari keresahan. Saya tanya di sini, ada yang merasa resah akang teteh semua hidupnya? Atau tenang-tenang saja, karena resah ya gitu ya. Ada keresahan ya, duh resah sekali aku teh hidupnya gitu ya. Penuh keresahan, penuh masalah hidup gitu ya. Nggak apa-apa, aduh resah finansial, oke nanti kita bahas ya. Baik, akan teteh semua hari ini kita mau ngobrol tentang satu topik yang mungkin jarang kita bahas, tentang mengenali keresahan. Karena mungkin banyak orang resah tapi salah tingkah.
Salah tingkah tuh maksudnya salah merespon keresahan. Nah malah jadi stres. Padahal resah itu anugerah. Kok bisa kan resah anugerah? Nah nanti kita bahas detail ya. Baik, ini mah karena sudah berkenalan. Bagi yang baru berkenalan mungkin kenalkan, nama saya Kang Coki atau Coach Coki. Boleh dipanggil Akang, boleh dipanggil Coach, mangga gimana enaknya ya. Gitu, asal jangan dipanggil ibu, udah bukan ibu-ibu ya gitu ya. Baik, saya review sedikit sesi kita atau kajian kita Highly Productive Muslim itu bahas apa sih? Jadi sesi Highly Productive Muslim ini membahas bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang sangat produktif sebagai seorang Muslim. Dan ada tahapannya, kita semua kalau kita bahas ada 6 tahapannya, yaitu bagaimana mengenal diri, lalu setelah mengenal diri menentukan mau bikin life goals-nya apa, lalu bikin kurikulum diri, bikin action plan, lalu nanti melakukan rencana-rencana yang sudah kita buat. Jadi inilah yang akan kita bahas dalam kajian-kajian Highly Productive Muslim selama kurang lebih beberapa minggu atau beberapa pertemuan ke depan. Nah, di sesi kemarin, sesi ketiga, kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita mengenali peran kita sebagai Muslim, karena salah satu tujuan seorang Muslim itu, yang pertama masih ingat apa ayat yang pertama membahas tentang tujuan Muslim adalah untuk ada 3 ah ya, paling gampang 3 ah tujuan seorang Muslim. Ah yang pertama adalah ibadah ya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Maka yang pertama kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya adalah bagaimana kita membangun niat untuk ibadah dalam setiap aktivitas kita. Baik itu kerja, sosial, berumah tangga, berkeluarga. Nah, tapi ada ayat yang kedua yang perlu lebih spesifik, yaitu adalah menjadi khalifah. Atau dengan kata lain, khalifah adalah pemimpin atau pemimpin yang mengajarkan nilai-nilai Islam kepada orang-orang. Dengan kata lain, berdakwah kita itu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, mau dakwah apa? Karena jalan dakwah itu banyak sekali. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dunia ini saat ini menurut ya salah satu lembaga riset namanya Gallup Research Center, ditemukan bahwa ada 30.000 lebih profesi. Artinya apa? 30.000 jalan dakwah ini tuh. Tapi masalahnya tidak semua jalan dakwah akan dinikmati semua orang ya. Kemarin saya nanya, siapa di sini yang kalau saya kasih langsung akses masuk jadi TNI, ada yang mau masuk jadi TNI enggak? Ada yang mau, ada yang enggak kan? Kalau saya kasih akses langsung jadi dosen, ada yang mau, ada yang enggak. Ada saya kasih akses jadi pebisnis, ada yang mau, ada yang enggak. Jadi ternyata ada jalan-jalan dakwah yang bisa kita nikmati dan lebih maksimal. Karena saya meyakini bahwa ketika jalannya dinikmati, itu akan lebih maksimal. Atau bahasanya ketika kita bicara kemarin, bagaimana menjadi seorang Muslim yang ahsanu amala, atau amalannya terbaik, atau to the max, yang paling bagus, yang high perform amalnya. Nah maka kemarin kita sudah bahas bahwa karir yang baik yang akhirnya membawa kita pada 3A, ibadah, dakwah, rahmah, ya. Dan bagaimana cara memilihnya, kita sudah pernah kemarin ini bahas tentang bagaimana agar kita menjalani karir yang high perform adalah menggunakan rumus ini, GTASK atau Ahsanu Amala. Nah yang kelewat pingin tahu bahasan detailnya, di pertemuan selanjutnya sudah kita bahas, mangga ditonton di Salman ya, di apa nama channel YouTube-nya teh? Salman TV ya, ya Salman TV ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Dan di pertemuan sebelumnya, kemarin kita bahas untuk menemukan peran kita yang terbaik, bagaimana bisa mendapatkan high performance career adalah salah satu yang paling pertama, bagaimana kita mengenali yang namanya T atau talents, karakter diri atau bakat. Jadi biar tahu, oh saya bisanya di mana. Saya senang tampil di depan atau enggak? Saya orangnya pemikir bagusnya apa? Nah kemarin kita bahas. Dan kita bahas setidaknya ada 3 langkah, yaitu bertanya ke diri sendiri, bertanya kepada orang lain tentang apa diri kita seperti apa, dan pakai tools-tools profesional. Jadi kemarin kita sudah bahas ini, dan kita sudah mendetailkan ya, bagaimana agar umat menang bahwa harus semua posisi harus diisi oleh orang-orang terbaik. Dan hari ini mungkin masih kurang. Jadi semoga harapannya di masa depan ya tidak lama dari sekarang itu posisi-posisi penting diisi setidaknya minimal sama ahli-ahli minimal dari yang ikut kajian Kismis ini ya. Amin ya. Baik.
Jadi kurang lebih kemarin kita membahas bagaimana cara mengenal diri teman-teman semua. Ada beberapa caranya. Silakan nanti ditonton di kajiannya di Salman TV ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemarin kita bahas ya beberapa sahabat-sahabat yang Rasul itu tahu banget bagaimana cara memilih right man in the right place. Rasul tidak memilih yang agamanya paling lama saat menentukan posisi terbaik. Saat memilih pemimpin perang, Khalid bin Walid baru masuk Islam, baru banget dari Mekah ke Madinah, baru banget masuk Islam, langsung ayo balik lagi ke Mekah, katanya gitu. Tapi kamu jadi pemimpin perangnya, Khalid bin Walid. Padahal lebih lama mana Khalid bin Walid sama Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah. Tapi Rasul mengajarkan bahwa setiap posisi harus diisi sama ahlinya. Ya, itu bahasan di pertemuan kemarin. Oke, maka saya ngajak teman-teman semua ya kemarin, yuk kita memilih sebuah peran yang sesuai sama kemampuan kita. Karena kata Rasul apa? Ketika suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Ya. Hari ini bukan hanya posisi yang diisi sama orang yang tidak tepat, mungkin jangan-jangan hari ini kita memang tidak ada orang yang bisa mengisi posisi itu. Ya. Contoh paling simpel kan kemarin kita ngobrolin pinjol ya. FYI, Jawa Barat salah satu provinsi terbanyak pinjaman online loh. Prestasi yang patut tidak dibanggakan. Tapi pertanyaannya, siapa orang muslim yang bisa membuat saingan, bukan menyaingi pinjaman online sebetulnya. Siapa umat muslim yang bisa menyelesaikan masalah yang sama dengan syariat Islam? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah yang sejenis? Gitu. Nah, ini jadi tantangan. Maka kita kemarin ngobrolin peran untuk tahu posisinya di mana. Nah itu bahasan kita kemarin. Sekarang saya ingin kita menemukan suatu peran yang lebih detail. Lebih detail lagi, satu poin yang akan membuat teman-teman begini. Ternyata hidup itu tidak harus serandom itu. Ternyata hidup itu tidak harus seacak itu. Ternyata hidup itu cuman jalan di satu jalur juga itu sudah sangat luar biasa dan bagus. Begitu. Dan kalau teman-teman memahami konsep hari ini, teman-teman ya yang kumpul keluarga, lalu pas di kumpul keluarga itu ada keluarga yang sukses, lalu katanya gini, kamu tuh lihat karir itu keren, sok jadi PNS, sok kamu kerja di pertambangan, sok enggak. Kalau teman-teman memahami peran ini, insya Allah teman-teman akan lebih tenang apapun pilihan karir teman-teman. Oke? Siap akan teteh semua? Siap ya? Baik. Nah teman-teman, ada satu ayat yang menjadi favorit para makmum di masjid-masjid. Yaitu ini ya, tentang surat Al-Asr. Ya itu favorit ya, soalnya cepet. Ya gitu ya. Nih, cepet nih aku senang ya. Aduh istighfar, kalau yang masih begitu istighfar ya gitu ya. Gitu. Senang itu karena memaknai. Tapi saya sangat senang karena ayat ini begitu simpel tapi begitu ngena. Yaitu adalah tentang bicara bahwa demi masa ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia benar-benar pada kerugian, berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kebaikan dan kesabaran. Nah, teman-teman ini yang menarik. Jadi defaultnya kehadiran kita sebagai seorang muslim, Allah menciptakan kita, tapi default atau dasarnya kita itu sebenarnya ngerugiin. Kalau dalam konteks kita di biologi teman-teman, jika di suatu daerah, misalnya daerah ya, areanya misalnya 10 kali 10 meter. Hadirnya, jangan 10 kali 10 meter terlalu kecil ya, anggap 1 hektar lah ya, satu area, satu pulau, lalu saya hadirkan satu binatang di situ. Nah maka binatang itu pasti akan mengambil sumber daya alam di situ, benar nggak? Ya kan? Ditambah lagi 2, makin banyak nggak sumber daya yang harus diambil? Makin banyak, makanan harus banyak tersedia. Saya kasih lagi 3, 4, 5, makin banyak. Maka dalam konteks ini kehadirannya itu akan semakin banyak mengambil sumber daya alam yang ada. Nah, maka dalam konteks kita alam ya, hadirnya hewan ini hanya akan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Kecuali hewan-hewan yang akhirnya dia bisa membuat siklus. Misalnya tumbuh lagi tuh tanaman,
tumbuhan, dia membuat ada misalnya kan tumbuhan-tumbuhan ada yang lebah misalnya bagaimana mentransferkan bunga dan lain-lain ya, sehingga menciptakan tumbuhan-tumbuhan baru yang ternyata itu lebih subur. Nah, maka pada dasarnya kehadiran sebuah, kalau di biologi ya, kehadiran sebuah hewan itu akan menjadi kerugian bagi daerah itu ketika hewan itu tidak berkontribusi apapun. Nah, itu dalam konteks biologi. Nah, lalu pas lihat ayat ini, iya juga ya, kalau kita jadi manusia, terus hadir di suatu tempat, di rumah aja. Terus di rumah itu tidak ngapa-ngapain orangnya. Duduk, tiduran, rebahan, tidak membantu yang punya rumah, tidak melakukan apapun, itu bentuknya kerugian kan? Ngagokan, gitu kan. Nah, maksud saya adalah, ini yang saya pahami, oh ternyata bagaimana ini opini saya terhadap ayat ini ya, pemahaman saya bahwa oh kenapa kita disebut kerugian? Karena hadirnya pasti akan mengambil sumber daya yang ada. Kecuali hadirnya orang ini membuat tempat itu menjadi lebih baik. Makanya apa bentuknya kata Allah? Kecuali. Nah, kecuali orang yang beriman dan ada dannya, bukan atau, dan itu berarti satu paket. Beriman dan beramal soleh. Jadi kalau beriman aja tidak beramal soleh, itu juga masuk kerugian. Saya beriman, tapi nggak ada efeknya buat orang lain, sendiri aja. Itu juga nggak, itu termasuk dalam kerugian. Maka kita sebagai Muslim itu tidak hanya beriman, tapi harus beramal soleh. Apa salah satu bentuk amal solehnya apa? Menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, ini dua ayat ini sangat penting karena seperti simpel menasihati kebenaran dan juga kesabaran itu seperti yang simpel, tapi sebetulnya ini karya-karya besar. Oke, baik. Sekarang saya tanya ke teman-teman. Maka di dunia ini kita akan mati dalam dua kondisi pilihan. Apakah menjadi muslim yang bermanfaat atau tidak? Apakah muslim yang merugi atau tidak? Pertanyaan saya kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman memilih menjadi muslim yang bermanfaat atau tidak? Memilih jadi muslim yang bermanfaat atau tidak? Bermanfaat kan? Benar nggak? Pasti itu mah. Pasti tidak, masa saya memilih untuk tidak bermanfaat. Nah, sekarang coba saya tanya, acungan tangan lah, boleh tipis-tipis. Yang ingin sebagai seorang muslim dalam hidupnya menjadi muslim yang bermanfaat, acungan tangannya coba. Acungan tangan. Ingin kan menjadi muslim yang bermanfaat ya? Betul ya? Pertanyaan saya, boleh turunkan. Pertanyaannya, manfaat apa yang ingin diberikan? Manfaat apa yang mau dikasih? Sejak tahun 2019 teman-teman, saya bikin kelas namanya Design Your Life Journey. Bagaimana kita merancang perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Nah, ketika itu mayoritas yang masuk itu muslim, banyak sekali muslim yang masuk itu. Terus ketika saya tanya, apa tujuan hidup kamu? Semua mayoritas jawabnya begini. Saya ingin bermanfaat. Saya ingin menjadi orang yang berdampak. Oke, baik saya bilang. Kenapa ingin menjadi bermanfaat? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Good, saya bilang. Karena kita Kang kalau tidak bermanfaat masuk ke dalam kerugian. Betul, saya bilang. Hadisnya benar semua, ayatnya benar semua. Pertanyaan saya, manfaat apa yang mau dikasih? Hening langsung. Apa aja Kang aku mah Kang? Nah, ada yang komen, apa aja Kang aku mah? Yang penting aku bisa bermanfaat. Oke, saya bilang begini ya. Menurut teman-teman, menjadi seorang pejabat itu bermanfaat nggak? Dengan menjadi seorang yang begini, yang pokoknya dia di rumah, tapi kalau ada yang bikin postingan keislaman, dia nge-share gitu. Konten posting itu bermanfaat nggak? Sama-sama bermanfaat, tapi dampak manfaatnya beda. Pertanyaannya mau ngasih manfaat apa? Mau yang mana levelnya? Mau yang mana level manfaatnya? Karena ada orang yang, udahlah yang penting mah aku ngasih manfaatnya, senyum aja ke semua orang, dan senyum juga bermanfaat. Senyum setiap hari. Senyum, punya masalah senyum ke orang lain punya masalah, senyum kan. Allah senang yang senyum, itu. Tapi ada orang lain di belahan dunia lain, di belahan daerah lain, fokus memberi manfaatnya adalah gimana saya bisa jadi pejabat, yang bisa memberikan kebijakan, yang bisa mempengaruhi orang-orang muslim agar tidak
korupsi dananya agar orang ini tidak harus terjerat, agar bisa sejahtera. Ada yang kayak gitu. Pertanyaan saya, teman-teman mau ngasih manfaat yang segimana? Nah, ini pertanyaan. Kenapa? Karena hari ini ada dua, istilahnya ada dua sudut pandang ketika bicara manfaat. Ada muslim yang kayak gini, yang penting mah hidup ngasih manfaat weh. Yang penting kita niatkan sama Allah. Tapi statement itu, pernyataan itu dibuat agar dia tuh kalau ada berat sedikit, udahlah. Nu penting mah aya manfaat weh, gitu, mengecilkan potensi yang dia miliki. Tapi ada orang yang sangat maksimal ingin memberikan manfaat yang terbaik. Karena ingin bisa dinilai oleh Allah di hadapan kelak, di hadapan Allah kelak ingin dinilai yang terbaik. Maka pertanyaannya kepada teman-teman semua, manfaat apa yang mau diberikan? Atau gini, aku mah yang prima bermanfaat aja, gimana nanti aja Kang yang butuh? Nah, atau gitu. Nah, inilah teman-teman, seringkali kalimat-kalimat gini, aku jadi muslim ingin bermanfaat. Kadang-kadang akhirnya statement itu sudah cukup memuaskan diri. Tapi pas disuruh beramalnya, jadi tidak terlalu maksimal. Karena sudah merasa cukup puas dengan statement itu. Nah, maka teman-teman apa? Saya ingin ngajak, yuk jangan sampai level segitu aja. Karena Rasul tidak mengajarkan begitu. Dalam Quran apa? Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Allah ialah yang menjadikan kita mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa yang ahsanu amala? Siapa yang ahsanu rahmahnya, impactnya, dampaknya? Siapa yang memberikan dampak terbaik? Siapa yang memberikan manfaat yang paling banyak? Bukan untuk diadu ya. Siapa yang memberikan manfaat terbaik? Jadi Allah akan lihat amal apa yang memberikan dampak buat orang lain itu apa. Begitu. Kebayang ya? Maka hari ini teman-teman, kalau teman-teman sadari, tadi saya bahas di awal, 30.000 profesi yang tadi saya bahas adalah 30.000 kebermanfaatan yang bisa teman-teman pilih. Bermanfaatan, karena gini teman-teman, bicara manfaat. Profesi itu hadir karena ada masalah yang harus diselesaikan sama profesi tersebut. Contoh paling simpel. Pernah ke Maret-Maretan, ke minimarket, pernah? Pernah ada tukang parkir? Oke. Hadirnya tukang parkir karena ada masalah apa? Karena orang parkir sembarangan kan? Sedang mau keluar susah kan? Dan lain-lain kan? Maka profesi itu hadir karena apa? Karena ada masalah. Nah, kebermanfaatan saya adalah merapihkan parkir-parkir yang ada agar tidak sembarangan. Profesinya apa namanya? Juru parkir. Itu paling simpel. Aduh Kang, saya bikin toko, namanya toko kejujuran. Pokoknya orang kalau mau beli tinggal simpan uang, dan kalau uangnya nanti butuh kembalian ambil aja di situ. Pernah lihat toko kejujuran? Hasilnya jujur nggak? Nah, maka biar jujur gimana dong? Ternyata nggak bisa. Dicarilah orang, ada nggak yang bisa nge-manage uang ini? Oh ada, namanya adalah seorang kasir. Apa manfaat kasir? Dia bisa menghandle uang, dia bisa memastikan bahwa uang yang keluar dan masuk itu sesuai. Maka kebermanfaatannya itu. Profesinya apa namanya? Kasir. Nah, maka maksud saya adalah ketika kita milih karir, melihat kebermanfaatannya, apa manfaat yang mau kita kasih. Oke, bisa kebayang sampai sini ya? Nah, pertanyaannya gini, bagaimana cara menentukan manfaat terbaik yang bisa saya berikan? Bagaimana, saya mau ngasih manfaat apa yang paling bagus? Bagaimana cara saya teh bagusnya ke depan jadi muslim yang ngasih manfaat apa ya? Oke, maka teman-teman saya mau sharing sedikit. Ya, saya mau sharing sejenak nih. Ini sedikit pengalaman ya teman-teman semua ya. Jadi kurang lebih teman-teman semua, ini salah satu alur perjalanan ya. Oke, sebentar. Ada nih. Jadi ini salah satu perjalanan saya kenapa akhirnya saya ini teman-teman di titik sekarang itu menjadi seorang productivity coach.
saya bisa hadir di sini, ya. Dan apa yang saya sharing ini sebagai insight pengalaman, ya. Dan ini bukan asal, bukan random, enggak. Tapi semua hal yang terjadi ini ya karena sudah diajarkan oleh guru-guru dan oh ternyata beginilah bagaimana Muslim menjalankan karir. Dan saya mencoba jalan tersebut. Baik. Jadi teman-teman semua kurang lebih di dulu ya teman-teman semua. Nah awal mula bagaimana bisa menjalani karir sebagai edukator. Pertama dulu saya sebagai seorang marketing akan kerja 8 tahun. Marketing aja gitu. Nawar-nawarin produk ke orang, jualan gitu. Dulu perusahaannya di bidangnya desain, agensi desain. Ya. Jadi harapan kami kita agensi desain nawar-nawarin orang buat bikin video di tempat kami. Nah tapi teman-teman agak kurang perform saya di marketing, gak terlalu bagus. Sampai akhirnya kita coba untuk ikutan tes bakat teman-teman semua. Akhirnya kita coba ikutan tes bakat dan ternyata setelah ikut tes bakat ternyata saya tahu saya senangnya dunia self development. Akhirnya saya resign. Dan setelah resign teman-teman saya ingin jadi edukator. Nah, saya kenal diri, saya nentuin peran saya edukator. Cuman sebagai pengajar ada pertanyaan tambahan. Saya mau ngajar apa? Karena ngajar itu kan banyak banget ya. Ada ngajar apa aja? Mungkin jadi guru juga bisa jadi guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau jadi dosen. Dosen pun jurusannya banyak. Ya enggak? Belum lagi nanti bagaimana kalau misalnya jadi trainer apa? Apa jadi content creator ya? Nah jadi banyak. Nah teman-teman, lalu di suatu momen, itu kami mendapatkan, bukan kami saya ya, dapat telepon dari teman. Cok katanya, tolong dong minta kerjaan gitu katanya teh, minta pekerjaan. Lalu saya bilang, oh emang sekarang lagi gak kerja? Saya bilang, enggak nih saya lagi nganggur katanya ya. Udah hampir setahun nganggur. Nanti kalau ada kerjaan kabarin ya gitu. Saya bilang iya karena sekarang saya lagi gak buka lowongan pekerjaan. Oke dia bilang, tutup aja. Yang menarik adalah teman saya ini kuliahnya lulus tepat waktu, IPK-nya di atas 3,5. Nah jadi saya tuh bingung, ini kok yang katanya kalau kuliahnya cepat dan IPK-nya bagus, mudah dapat kerja gitu. Tapi ada teman-teman yang kok ini gak dapat kerja udah setahun. Oh terus saya tanya, sebelum saya tutup saya tanya, sekarang aktivitasnya apa? Ya gini aja Cok, nunggu aja job fair, nunggu kerjaan sambil cari kerjaan aja. Ya sisanya nemenin ibu aja di rumah katanya, nganter-nganter orang tua. Oke. Tapi itu hampir setahun dia bilang. Nah maka di momen itu teman-teman, di momen tersebut ya, di momen saya bertemu teman saya ini, saya merasakan suatu keresahan. Ya. Jadi salah satu keresahan saya adalah kok bisa anak-anak muda itu tidak produktif? Kok bisa saat tidak punya pekerjaan dia santai we gitu. Kok bisa gitu? Maka teman-teman ketika melihat anak-anak muda tidak produktif itu buat saya meresahkan kalau buat saya. Ya. Sehingga akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Itulah yang jadi modal keresahan saya. Nah, maka apa yang saya lakukan setelah ya. Nah, setelah saya merasakan kok bisa ya ada orang yang tidak produktif anak-anak muda. Sedangkan di satu sisi saya menemukan satu komunitas atau forum anak-anak muda di usia yang sama itu udah bikin banyak karya teman-teman semua. Ada yang bikin sekolah, ada yang bikin bisnis, ada yang bikin juga komunitas. Itu yang menurut saya kok bisa di satu sisi ada anak-anak muda yang begitu produktif. Akhirnya ini jadi keresahan saya. Maka saya bilang begini dalam hati saya ya, saya ingin ngajar tapi ngajarin apa ya? Ya udah deh, gini aja deh. Karena saya tuh pingin bantu orang-orang yang tidak produktif dalam hidupnya, agak males gitu ya. Saya punya impian gini. Ya udah deh, saya ingin bantu anak-anak muda di Indonesia biar bisa jalani hidup yang produktif. Yang gimana Kang? Nggak mager, tahu tujuannya, tidak reaktif tapi proaktif, hidupnya bisa bahagia dan berdampak positif buat orang lain. Nah itu salah satu yang ingin saya lakukan. Cuman itu doang. Berawal keresahannya dari mana? Dari seorang teman yang nelpon.
Dan apa yang terjadi teman-teman ketika saya, aduh anak-anak muda banyak yang gak produktif. Akhirnya saya melakukan sesuatu, yaitu adalah apa? Membuat sebuah komunitas, dari komunitas kita membuat sebuah perusahaan yang mana sekarang jadi lembaga buat pengembangan anak-anak muda. Sampai sekarang. Dari 2019 gara-gara telepon seorang teman sampai hari ini, itu yang saya lakukan. Dan akan terus berkembang. Selama masih ada anak-anak muda yang tidak produktif di Indonesia, itu yang akan saya lakukan terus-menerus. Begitu. Nah, jadi kalau ditanya, Kang Coki ini dalam konteks seorang muslim, kebermanfaatan apa yang mau dikasih? Cuman satu, saya ingin bisa memberikan manfaat, yaitu adalah membuat anak-anak muda jadi produktif, tahu potensinya, dan dengan potensi itu dia bisa memberikan dampak positif buat orang lain. Cuman itu aja yang saya lakukan. Itu yang ingin saya berikan. Nah, maka teman-teman semua, inilah yang menarik sebetulnya. Kenapa tadi di awal saya bilang, teman-teman punya keresahan enggak? Saya meyakini ternyata teman-teman, keresahan itu adalah petunjuk dari Allah tentang manfaat apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Keresahan itu. Ya, karena setiap orang punya keresahan yang berbeda. Ada yang punya keresahan tentang selain dunia pendidikan, ada nggak? Misalnya di dunia lingkungan, ada yang punya keresahan di bidang lingkungan? Ada. Ada yang punya keresahan di bidang, kok pejabat kayak begini sih? Di bidang politik ada? Ada. Ada yang punya keresahan di bidang, kok ada orang bikin konten pernikahan yang mengerikan? Harusnya kan gak gitu. Ada yang tentang dunia pernikahan, ada yang tentang dunia parenting, ada yang tentang dunia macam-macam lah. Ya. Nah teman-teman, di dunia ini masalah banyak, tapi tidak semua punya keresahan yang sama. Ya. Nah maka keresahan yang kita miliki adalah salah satu petunjuk yang Allah kasih buat cari tahu sebenarnya kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan. Manfaat apa yang bisa kita kasih. Kenapa? Karena kita punya keresahan yang berbeda kan? Siapa yang di sini resah Indonesia belum masuk World Cup? Ada nggak? Siapa yang resah kemarin waktu Indonesia kalah 4-0 sama Jepang? Aduh, udah naturalisasi masih kalah juga kita ya. Ada yang resah nggak? Tapi ada yang tidak resah, biasa aja. Ini lebay Indonesia kalah sama Jepang, ya. Tapi pas dia lihat Baimong, isu Baimong itu ya, artis cerai, resah dia. Nah, atuh artis diurusin gitu. Jadi orang punya keresahan berbeda ternyata. Nah, maksud saya adalah kenapa kita dikasih keresahan berbeda? Karena petunjuk dari Allah. Mungkin bidang kebermanfaatan Anda ada di situ. Ada orang yang hari ini resah, kok BUMN kayak PLN bisa rugi? Orang gak punya kompetitor di Indonesia. Ada yang resah. Ada yang alah di pikiran. Santai we, tuh yang bikin resah mah harga bawang naik. Ada orang rasanya tentang bawang. Ada orang mikirin, kok bisa itu ya swasembada gula tidak berkembang. Ada yang ini mah, kenapa ya sinetron bidadari itu jam 7 malam? Kurang family friendly atuh. Lagi jamnya Isya, harus jam 9. Beda-beda. Maka keresahan itu, kalau buat saya ya, kok Allah bisa ngasih keresahan yang berbeda? Maka itu petunjuk dari Allah tuh mungkin disitulah kita kebermanfaatan kita. Kenapa? Oh ini mah bahasanya anak aktivis. Keresahan adalah bensin pergerakan. Wah dahsyat. Tapi benar, ini dalam konteks aktivis. Tapi dalam keseharian kita, dalam keseharian daily life lah. Justru memang betul, yang bikin resah lah yang bikin kita bergerak. Yang bikin kita resah lah yang bikin kita komen. Di antara semua FYP yang lewat, yang bikin kita resah lah yang bikin kita mau komen, nge-like, nge-share, dan apapun. Maka resah itu adalah modal buat kita gerak. Kalau nggak resah, gerakannya biasa aja. Nah, maka teman-teman semua pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman hari ini resah? Hal apa? Isu apa? Oke, saya kasih contoh ya teman-teman semua ya. Yuk saya kasih contoh. Bagaimana resah bisa berubah jadi karya. Ini contoh konkret, orang-orang besar dulu lahir dari keresahan. Ya. Dan kenapa harus ngasih manfaat itu harus berawal dari keresahan. Kenapa nggak manfaat itu apa aja Kang yang nanti kita lihat aja. Nih kita bahas satu persatu ya. Teman-teman tahu Imam Bukhari? Tahu? Baik. Tahu karyanya apa? Buku
kitab Sahih Al-Bukhari. Oke. Tahu cerita awalnya kenapa bikin? Imam Bukhari bikin kitab karena iseng bukan? Iseng bikin kitab Sahih. Ini dahsyat gitu ya. Nggak ada kerjaan nongkrong terus nih. Nggak gitu kan? Tapi diawali dari apa? Imam Bukhari pernah bermimpi. Lalu dalam mimpi itu Imam Bukhari bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam mimpi itu beliau dalam kisahnya ini katanya bertemu Nabi Muhammad dan memegang kipas. Dalam konteks ini melindungi Rasulullah. Lalu beliau bertanya ke gurunya, ke tafsirlah, ke ahli tafsir, ini kenapa saya punya mimpi ini? Lalu penafsir mimpi bilang, itu mungkin satu tanda bahwa dirimu harus melindungi Rasul. Di zaman itu, Rasul kan sudah wafat ya. Tapi apa yang masih menyerang Rasul ketika Rasul sudah wafat? Apa yang masih menyerang Rasul di zaman itu? Banyaknya hadis palsu. Banyak hadis palsu, sangat banyak. Dan ini bukan berjalan baru loh. Ini udah bertahun-tahun. Udah ada. Tapi yang merasakan keresahan terbesar itu adalah siapa? Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari merasakan keresahan. Maka dia bilang, saya resah. Maka kalau ditanya manfaat apa yang mau saya kasih? Saya ingin menjawab keresahan ini. Saya ingin membantu Nabi Muhammad agar hadis-hadis palsunya itu hilang. Maka yang dia lakukan dalam hidupnya cuma satu. Bagaimana memfilter hadis. Cuma satu. Itu aja. Maka yang dia lakukan dari awal. Belajarnya, buku-buku yang dibaca, kitab-kitab yang dibaca, kemana beliau pergi, traveling kemana, berhijrah kemana, pergi kemana, ketemu siapa. Semua hidupnya didedikasikan cuma untuk satu hal. Menjawab keresahan tersebut. Dan apa karya terbesarnya? Kitab Sahih Al-Bukhari. Cuman satu. Tapi masterpiece. Sekarang saya tanya, apa-apa kita mau nyari hadis, rujukannya siapa? Kitab Sahih Bukhari. Satu karyanya, satu manfaatnya, tapi impactful. Itu Imam Bukhari. Kalau ditanya apa manfaatnya? Ini mah kalau Imam Bukhari orang Sunda ya. Apa atuh aku mah cuma ngefilter hadis. Gede karyanya Kitab Sahih Al-Bukhari. Cuma kalau kita tanya, ya apa yang dilakukan? Cuma satu, ngefilter hadis. Nggak banyak. Jadi kalau di CV beliau Imam Bukhari bikin LinkedIn zaman sekarang, cuma satu, memfilter hadis. Itu doang isinya. Tapi karyanya besar. Kebayang teman-teman? Imam Bukhari dari resah jadi karya. Oke, yang lain. Salah ini meh. Sorry belum keganti namanya. Coba sebelum saya sebut namanya lah. Siapa ini orangnya, ada yang tahu, ada yang kenal? Ibnu Sina. Teman-teman tahu Ibnu Sina terkenal sebagai apa? Bapak ilmu kedokteran ya. Oke, saya tanya. Ibnu Sina concern di bidang kedokteran itu gara-gara apa? Iseng? Atau gara-gara orang tuanya nyuruh jadi dokter atuh? Emang zaman dulu ada ya. Jangan, tong jadi guru, dokter gajinya gede. Begitukah orang tuanya? Enggak ya. Tapi Ibnu Sina punya keresahan teman-teman semua. Apa keresahannya? Di zaman beliau, dulu dunia kesehatan itu populer. Cuman sumbernya itu dari Yunani banyaknya. Sehingga teman-teman apa yang terjadi? Kalau orang sakit, bagaimana cara sembuhnya? Doanya sama dewa. Anda gini, ini nama penyakitnya ini. Nah kalau mau sembuh gimana? Doa sama dewa. Doa sama Zeus. Sampai sekarang banyak itu yang pakai Zeusan. Tapi nggak sembuh-sembuh gininya. Malah makin berpenyakit ya teman-teman ya. Oke ya. Nggak mau banyak nyebut, bisa saya dianggap ini mempromosikan, nanti ditangkap. Oke. Kurang influencer saya. Nah jadi teman-teman semua, dulu orang doa sama dewa. Sekarang kalau dalam konsep muslim, benar nggak kalau orang sakit doa sama dewa sembuh? Benar nggak? Enggak kan? Enggak kan? Makanya resah. Gimana kok orang sakit disuruh sembuhnya doa sama dewa? Nggak masuk akal. Dalam Islam apa kalau mau sembuh itu?
ikhtiar, doa dan usaha. Maka teman-teman semua, Ibnu Sina, apa yang beliau lakukan? Bagaimana menyembuhkan orang dengan ikhtiar yang tepat. Beliaulah yang membuat metode-metode ilmiah penelitian. Jadi nggak bisa, misalnya Anda rorombeheun, ini penyakit misal ya, kan dulu jarang ada sendal ya. Rorombeheun maka doa sama Dewa Rombeh, misal ini mah ya, nggak ada. Ya tapi oh ini penyakit ini, maka harus ke sini pengobatannya. Nah itu di riset. Makanya Ibnu Sina itu salah satu yang membuat bagaimana konsep dalam Islam itu juga harus bisa dibuktikan secara empiris, scientific. Nah, maka apa karya terbesar beliau? Kedokteran modern. Jadi punten teman-teman, ini juga meluruskan ya. Saya pernah bertemu soalnya seorang anak, dia bilang begini ya. Apa mimpi Anda? Saya ingin bisa Kang menjadi orang di bidang kesehatan dan ingin bisa membantu orang-orang untuk kembali kepada kedokteran Islam. Kayak gimana kedokteran Islam? Yang pakai habatus saudah, jangan pakai obat. Yang penting madu dan lain-lain. Saya bilang, ya Allah, ada tokoh Islam namanya Ibnu Sina. Justru membantu bagaimana kita bisa bedah, bagaimana kita bisa segala halnya empirik semuanya tuh. Justru ini yang Islami banget, karena efektivitas juga penting. Bukan habatus saudah nggak boleh, bukan. Tapi kita tidak menampilkan tentang kedokteran modern, karena ini hasil juga dari Ibnu Sina. Kebayang nggak? Karyanya satu, Ibnu Sina. Keresahannya karena apa? Orang kalau mau sehat berdoa sama dewa. Cuma itu keresahannya. Kebayang gak? Itu keresahannya Ibnu Sina. Ibnu Sina bergeraknya tidak salah tingkah ya. Dari resah bukan jadi salah tingkah, tapi dari resah jadi karya. Oke, kita lanjut contoh lain. Dari resah jadi karya. Muhammad Al-Fatih. Tahu Muhammad Al-Fatih? Oke, apa karyanya yang teman-teman tahu? Menaklukkan Konstantinopel. Nah, pertanyaannya, iseng atau bukan? Ayah, di ulang tahun ke-15ku aku ingin menaklukkan Konstantinopel. Oke, ayah kasih tentara ya. Kan teu iseng atuh. Tapi kalau ada yang mati gimana ayah? Ah enggak apa-apa, umur tidak ada yang tahu. Enggak gitu. Jadi sejak awal teman-teman yang membuat beliau salah satunya resah adalah di zaman itu teman-teman turun-temurun diajarkan satu hadis. Hadis ini bicara tentang pemimpin terbaik adalah pemimpin yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan dari dulu belum pernah ada pemimpin muslim yang menaklukkan. Ini sampai 8 abad setelah Rasul wafat. Maka bagi dia itu keresahan. Siapa nih yang bisa menjawab ini? Dan luar biasa Muhammad Al-Fatih bilang, yang akan menjadi pemimpin tersebut adalah saya. Yang akan menjadi pemimpin terbaik itu adalah saya. Yang akan seorang pemuda muslim, seorang muslim yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah saya. Itulah statement Muhammad Al-Fatih saat mendengarkan hadis itu. Bukan gini, pemimpin terbaik adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Oh begitu ya? Ya Allah semoga ada ya nanti ya. Siapa welah? Aku mah ada takut itu. Enggak gitu. Tapi beliau langsung, itu saya. Karena beliau ingin ahsanu amala, ingin memberikan amal terbaik. Maka apa yang dilakukan teman-teman? Beliau resah dengan Konstantinopel yang tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh Muslim. Tidak pernah ditaklukkan oleh Islam. Maka apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih sejak kecil? Sejak kecil apa yang dilakukan? Berlatih fisik, belajar ilmu strategi, belajar kepemimpinan. Bertemu dengan orang, networking dengan orang-orang untuk bisa membangun bala tentara dan pasukan. Maka dari mulai networkingnya, ketemu siapa, belajar ilmu apa, lalu juga makannya kayak gimana, olahraganya kayak gimana, sudah dia rancang semuanya agar bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi ini mah ya, Muhammad Al-Fatih ditawarkan kalau zaman sekarang bala-bala, no. Ada berminyak. Aku harus fit. Salad gayanya. Tapi Muhammad Al-Fatih ini salahnya yang kemarin. Ya udah digoreng pakai tepung. Bala-bala ogenya itu. Enggak ada ya. Tapi intinya beliau menjaga diri. Makanya beliau berlatih berkuda, memanah karena ada alasan. Karena mau berperang. Karena beliau ingin jadi pemimpin terbaik dan tidak mungkin bisa menjadi pemimpin terbaik hanya dengan modal ambisi. Perlu kemampuan.
Dan apa yang beliau lakukan? Usia 15-16 tahun beliau memulai penyerangan dan usia 20 tahunan beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel yang hari ini jadi Turki. Anda umur 20 tahun kita ngapain dulu? Ya, tipikal pertanyaan di sosmednya. Umur 17 orang ini sudah begini, apa yang kamu lakukan di usia 17? Oke. Tapi baik lagi ya, Muhammad Al-Fatih dari resah menjadi karya. Jadi berawal dari keresahan, makanya karyanya bagus. Karyanya pemimpin itu salah satunya nih, penaklukan. Sebagaimana Bung Karno karyanya apa? Proklamasi Indonesia. Oke. Ya. Karyanya para pemuda Rengas Dengklok itu apa? Memaksa Bung Karno. Itu hasil karyanya. Keresahannya apa? Itu deh ini mumpung Jepang nih. Lagi cuti tuh, lagi kalah tuh di Pearl Harbor. Keresahan, gerak karena keresahan. Ya, lanjut. Kang, dah itu mah jadul-jadul semua. Yuk ke zaman sekarang. Atuh. Teman-teman tahu Iman Usman kenal? Ini saya ketemu ya teman-teman semua. Jadi beliau ini seorang pemuda ya. Beliau ini punya keresahan. Kita ketemu di salah satu inkubator bisnis. Beliau cerita, saya punya keresahan di Indonesia. Karena di Indonesia pendidikannya nggak merata. Di Indonesia kalau Anda ingin masuk kampus terbaik, tidak bisa sekolah biasa. Harus ada bimbelnya. Di Indonesia itu kalau Anda ingin bisa belajarnya bagus, nilainya sekolah biasa nggak cukup. Harus ada bimbel. Pertanyaannya, bimbel murah atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, semua bimbel bisa masuk ke daerah nggak? Enggak. Jangan-jangan ke daerah tertentu nggak ada yang beli lagi, nggak ada yang daftar. Udah ke situ buka cabang, dia bilang nggak akan ada yang ikutan karena biayanya mahal. Maka mereka berpikir, gimana caranya pendidikan di Indonesia bisa merata dan bisa diakses dengan lebih murah? Gimana caranya kita bisa bantu pendidikan anak-anak lebih merata dan bisa lebih murah? Bisa terjangkau oleh semua kalangan. Maka dia bikin sebuah karya, namanya apa, ada yang tahu? Ruang Guru. Sekarang siapa yang gak kenal Ruang Guru ya? Dulu kita taunya Ruang Guru apa? Ya kotak, ada guru ngumpul di situ, itu namanya Ruang Guru. Dan kalau guru beres satu pelajaran masuk ke ruangan itu Ruang Guru. Sekarang kalau ngomong Ruang Guru apa? Aplikasi, platform belajar kan? Bisa diakses. Orang yang ada di daerah Jakarta dengan orang yang di daerah yang entah berantah nama daerahnya tidak pernah kita dengar, bisa dapat materi yang sama dengan harga yang murah. Kebayang nggak? Ya, teman-teman Ruang Guru ini bikin begini dari mana awalnya? Iseng atau dari resah? Resah. Dari resah menjadi karya. Kurang, atau yang dekat lah, anak ITB. Ada yang kenal ini? Bukan wapres kita, ini mah beda. Sama-sama Gibran beda. Karya beliau beda lagi. Tapi ada salah satu kakak kelas saya, ini mah ada teman futsal. Ini menarik karena saya tahu ceritanya. Namanya Gibran Huzaifah. Beliau dulu itu teman-teman semua, ini senior. Dulu teh ceritanya mah buat memenuhi hidup dia bikin kolam lele, jualan lele. Dulu terkenal karena beliau jualan-jualan lele lah. Sampai di belakang ini di Nyawang dulu bikin ya. Dori namanya tuh dulu ya gitu. Kita sempat datang dan lain-lain. Pokoknya tahulah dari awalnya lah gimana. Nah, lalu teman-teman ada satu momen beliau bikin namanya e-fishery. Alat pembuat pakan. Kenapa? Karena dulu beliau itu pas bikin kolam lele itu seringkali sistem pakannya itu susah gitu. Jadi kayak ini ngasihnya berapa banyak. Dan kalau ngasih pakan itu mahal banget SDM-nya. Kayak gini. Kita cuma ngasih makan lele jam 7 misalnya pagi, siang, malam. Cuma ngasih makan gini doang. Plek. Tapi bayar orang hitungannya harian. Kan orang dihitungnya bukan per kali datang. Pokoknya sehari aja. Itu mahal biaya SDM-nya. Sehingga biaya lele jadi mahal. Karena cost-nya lebih besar. Lalu dia bilang gini, kalau gitu gimana ya caranya agar kita itu sistem pakannya bisa lebih murah. Maka dia kolaborasi dengan berbagai orang, bikinlah sebuah alat yang membantu kalau bikin pakan itu bisa otomatis, plus menjawab keresahan. Kan kalau petugas ini ya, itu ngasih makan pakan itu jumlahnya kadang-kadang bisa lebih sedikit, bisa kurang, nggak presisi. Sedikit atau kebanyakan. Kalau kebanyakan rugi nggak? Rugi. Kalau kesedikitan rugi nggak?
rugi karena nanti nggak maksimal si lelenya. Nah, beliau lulusan biologi. Jadi beliau bisa ngatur pakan apa yang seberapa besar pakan yang harus dikasih. Metodenya apa? Lihat aja dari gemericik lelenya. Karena kalau lelenya geraknya cepat, artinya kenyang. Atau sebaliknya ya. Saya kurang tahu detailnya. Maaf ya Kang Gibran nih, aku lupa lagi cerita itu ya. Tapi kita bisa lihat dari gemericiknya. Gitu ya. Jadi kalau udah mulai dikasih makan gemericiknya udah mulai pelan, berarti udah kenyang. Kebayang nggak? Nah maka dia bikin sistem kayak gitu, sensor dan lain-lain. Akhirnya apa yang terjadi? Sistem ini ternyata bukan hanya membantu di tempat dia, tapi membantu para peternak lele di seluruh Indonesia, bahkan Asia. Makanya dia bikinlah yang namanya e-fishery. E-fishery lahir bukan dari iseng. E-fishery lahir dari keresahan. Dari resah jadi karya. Makanya ada orang resah tentang pakan ada, tapi cuma ngeluh. Ada kan? Ada. Ya emang pemerintah nih pakannya kemahalan. Ada yang ngeluh. Tapi ada yang, yaudah kita selesaikan masalah ini. Dan teman-teman yuk kita ngobrol. E-fishery adalah one of the best produk ngomongin tentang sistem pakan pemberian pakan ikan. Termasuk Ruang Guru di Indonesia kan. Kan kalau hari Minggu nonton TV ada eta konsernya Ruang Guru. Kenapa itu jadi top? Karena itulah ya keresahan yang dirasakan banyak orang. Maka teman-teman, ini satu lagi terakhir yang kita kenal ya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu keresahannya apa teman-teman? Sebelum jadi Nabi loh. Resah nggak beliau? Resah. Keresahannya apa? Jahiliyah. Banyak masyarakat yang maksiat. Banyak masyarakat bikin tepung dibikin jadi seperti patung. Setelah itu disembah roti itu. Lalu ketika lapar roti itu dimakan. Ini kan jahiliyah banget. Kebodohan. Ya kita sekarang mah, ngapain sih orang roti disembah-sembah. Tapi di zaman itu memang melakukan itu. Kebayang gak? Rasul itu resah banget. Masa begitu sih? Tapi Rasul belum punya solusinya. Makanya Rasul, kenapa Rasul itu menyendiri di Gua Hiro untuk mencari solusi apa yang paling tepat dan belum nemu. Maka setelah 3 tahun mencari solusi di Gua Hiro, muncullah malaikat Jibril ngasih tahu solusinya ini. Yaitu apa? Islam. Sekarang pertanyaannya, karyanya Nabi Muhammad apa? Quran bukan? Bukan, Quran mah kan ayat Allah. Tapi karyanya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi adalah bagaimana pengaplikasian Islam dalam hidup. Bagaimana beliau bertindak, berperilaku yang menjadikan itu adalah diturunkan dalam sirah nabawiyah, kita contoh perilakunya menjadi suri tauladan, itulah karyanya. Makanya kalau muslim tidak belajar sirah nabawiyah, itu sama aja dengan kita tidak mengenali karya Rasul. Nggak tahu gitu gimana. Itu mah wajib. Kebayang sampai sini ya? Dari resah, Rasul resah, makanya diangkat. Dan semua nabi punya keresahan. Semua nabi resah. Tidak ada nabi yang iseng jadi nabi. Nggak ada. Karena kalau dia iseng-isengan mah nggak mungkin minta jadi nabi. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau tokohnya Anda, keresahannya apa? Dan karyanya mau apa? Apakah Anda berpikir ingin membuat karya atau hidup mah yang penting lihat job fair aja Kang, nanti kerja aja, dah itu juga udah bermanfaat lah, gitu bukan? Ini aja pertanyaan. Kalau tokohnya Anda, keresahannya apa? Mau bikin karya apa? Nah kalau teman-teman menentukan keresahan, lalu nentuin saya mau bikin karya ini, nah itulah yang akan jadi tujuan hidup Anda. Cuman satu, Imam Bukhari juga, Muhammad Al-Fatih juga cuman satu, nggak banyak-banyak. Tapi itu yang jadi tujuan hidupnya. So teman-teman, ini contoh kalau mau cek apa aja sih keresahan kita hari ini contoh ya. Contoh anak muda nggak produktif, resah. Kok sistem pendidikan begini, resah. Kok pengelolaan sampah di Indonesia nggak beres-beres. Terus ya menggunung. Kalau udah menggunung ganti gunungnya. Oke. Kok posisi penting nggak diisi orang yang ahli. Kok masih banyak korupsi. Kok orang kendaraan sembarangan. Apalagi banyak orang jadi orang tua nggak baik. Kok naiknya harga, inflasi nggak sesuai sama naiknya gaji. Kok kita belum swasembada pangan. Kok muslim fokus ngejar duit doang. Dan kok berbagai kok lainnya. Kok pertanyaan-pertanyaan itu adalah bahan keresahan. Nah muslim dikasih keresahan biar gerak.
Tapi ada muslim yang dikasih keresahan malah menyerah. Dahlah. Yang penting mah kita berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah. Belum usaha udah minta tolong. Belum ikhtiar ya. Di zaman ini kita belum ikhtiar mungkin ya. Ya makanya kita isi posisi-posisi itu. Maka teman-teman, kalau teman-teman punya keresahan, mungkin itu adalah pertanda dari Allah agar teman-teman itu berada di bidang itu. Oke? Nah, kawan-kawan semua, maka nih, ini saya balik lagi ke sini ya. Kalau mau yang ahsanu amala, poin yang pertamanya apa teman-teman, ini yang saya bahas. Daya juang. Orang-orang bisa performnya bagus karena punya daya juang tinggi. Kenapa punya daya juang tinggi? Karena keresahannya tinggi. Paham itu ya? Kenapa daya juangnya bisa tinggi? Kenapa dia bisa maksimal? Karena punya keresahannya maksimal di situ. Makanya saya disuruh ngajar tentang produktivitas, pasti semangat banget. Tapi coba Kang, disuruh ngajar tentang kimia. Nah, kimia bukan masalah kimianya. Bukan masalah fisikanya. Orang Yohanes Surya aja bilang, sok kasih orang terbaik, kasih siapapun misalnya dari Papua kasih ke saya. Saya bisa buat orang-orang di Papua cerdas. Dan benar kan? Kenapa dia punya semangat untuk ngajarin fisika ke anak-anak di Papua dan anak-anak ini jadi ahli dan juara olimpiade? Karena dia punya keresahan di bidang itu. Dia punya keresahan, kok fisika dianggap susah sih? Padahal gampang kok. Ini saya ajarin caranya. Benar. Makanya punya keresahan apa? Yuk atuh. Ya. Nah, jangan kayak gini, ini mah cerita di daerah saya ya. Ada orang bikin sebuah bisnis. Kita kalau sarapan biasanya selain nasi uduk, nasi apa? Nasi goreng atau nasi kuning ya. Ini mah ada tukang jualan. Di sini bukan nasi kuning, di sini nasi hijau. Mantap. Seperti yang inovatif, seperti yang bagus. Keren, berbeda dari yang lainnya. Tapi tidak bertahan. Sebulan jualan tutup, woy. Laku. Kenapa karyanya tidak laku? Kenapa inovasinya tidak laku? Karena tidak menjawab keresahan. Orang tidak butuh nasi hijau. Orang butuh nasi kuning yang murah. Itu yang kita butuhkan. Kok bikin karya yang tidak menjawab keresahan gitu loh. Nah maka teman-teman, kita ya, jangan sibuk-sibuk. Wah aku bikin karya yang bagus, baru dan lain-lain. Kalau tidak menjawab keresahan, tidak usah. Karena yang meresahkan pun belum terjawab. So kawan-kawan, semua ini pelajaran ya. Di bisnis juga begitu. Coba Anda bisnis ya. Ada yang mau jadi pebisnis? Orang bisnis produknya harus menjawab keresahan. Itu mah paling standar. Kalau produknya tidak menjawab keresahan, tidak akan laku. Karena nggak ada yang butuh. Lihatlah, sepeda roda 3, ada rodanya 3 panjang ke belakang. Buat apa? Aneh sih, diomongin tapi tidak menjawab keresahan. Soalnya teman-teman, kalau kita mau berkarya ke depan, mau berkarir, mau ngasih manfaat, pastikan manfaat itu menjawab keresahan. Ya teman-teman semua. Dan orang-orang yang bergerak karena keresahan akan terus bergerak dan berkembang selama keresahan itu ada. Keberhasilan Imam Bukhari adalah ketika tidak ada lagi hadis-hadis palsu. Itu keberhasilan Imam Bukhari. Keberhasilan ruang guru adalah ketika ruang guru tidak dibutuhkan. Karena pendidikannya berarti semua sudah merata. Kebayang sama sini? Maka selama masalah itu masih ada, kita masih gerak. Kang Coki sampai kapan jadi seorang productivity coach? Sampai masih ada orang yang tidak produktif. Tapi kalau ternyata di Indonesia punya sebuah sistem pendidikan yang membuat semua orang jadi produktif, nih ya, nanti saya bubarin perusahaan saya. Karena nggak dibutuhkan lagi, benar nggak? Karya saya tidak menjawab keresahan, nanti kita bikin karya yang lain. Kebayang nggak? Jadi itu yang kita lakukan. Nah teman-teman yuk tuh, kita bergerak, berkarir, berkarya. Kalau Muhammad Al-Fatih udah nyari gurunya, belajarnya kemana sesuai dengan goalsnya, kita juga harus gitu. Nanti saya harus berkomunitas di mana Kang? Saya harus kuliah kemana jurusannya Kang? Nanti saya karirnya di mana Kang? Nanti saya harus nikah sama siapa Kang? Nanti saya harus ngedidik anak saya kayak gimana Kang? Simple. Teman-teman mau berkarya apa, mau ngasih manfaat apa, udah ikutin alur itu aja. Sesimpel itu. Itu ya teman-teman ya. Maka sebagai muslim, yuk kita kenali peran kita dengan mengenali keresahan kita. Pertanyaan saya adalah,
Teman-teman punya keresahan? Atau belum resah? Kalau belum resah, berarti harus mencari keresahan. Harus dicari dengan cara perbanyak wawasan. Karena hati-hati teman-teman, yang membuat orang tidak resah bisa jadi kurang wawasan atau hatinya sudah mati karena terlalu jauh dari urusan-urusan kemanusiaan. Nggak peduli lah, yang penting mah aku sehat walafiat, yang penting mah aku bahagia. Hati-hati. Kalau Anda tidak resah, hati-hati, curiga. Kalau kata Ustadz Salim apa? Mencurigakan sekali, gitu ya. Kalau hati tidak resah, curiga. Kok saya nggak resah sih? Mungkin belum ketemu aja keresahannya. Husnuzonnya begitu ya. Oke, baik teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya bahas di sesi hari ini. Nah, saya cuma mau ngingetin aja ya, sebagai penutup. Pada akhirnya kenapa karya kita harus baik? Ingat, pada akhirnya kita akan dihisab sama Allah. Dan dalam hadis disebutkan tidak akan bergerak cucu kaki anak Adam sebelum ditanya 5 hal ini. Untuk apa umurmu? Untuk apa masa mudamu? Dari mana hartamu? Untuk apa hartamu? Untuk apa ilmumu? Kalau kita punya sebuah keresahan dan bikin karya untuk menjawab keresahan ini, hisab jadi lebih mudah. Contoh, Imam Bukhari kalau ditanya, untuk apa umurmu? Dulu saya fokuskan untuk bisa membuat sebuah kitab Sahih Al-Bukhari. Masa mudanya dipakai untuk itu juga. Hartanya dibiayakan untuk membuat kitab Sahih Bukhari. Untuk apa? Dari mana? Pasti yang halal-halal. Untuk apa ilmunya? Membuat kitab Sahih Bukhari. Cuman satu karya di hadapan Allah. Itu yang jadi modal untuk mendapatkan ridho Allah. Cuman satu. Muhammad Al-Fatih sama. Untuk apa umur masa muda? Semua saya dedikasikan, ya Allah. Saya niatkan untuk ibadah kepadamu. Untuk membuat sebuah karya. Yaitu apa? Penaklukan Konstantinopel. Cuman itu aja karya aku. Kita akan dihisab. Tapi orang-orang yang punya karya akan bilang ketika dihisab, semua saya dedikasikan untuk karya yang saya buat untuk menjawab keresahanmu. Jadi kebayang kalau ada dari zaman ini orang yang bisa bikin sebuah aplikasi yang membantu orang agar tidak jadi pinjol lagi. Untuk apa masa mudamu? Dulu saya fokus kuliah di ekonomi, lalu saya belajar makroekonomi, lalu saya belajar tentang kesejahteraan bla 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 bla. Dan akhirnya saya membuat sebuah aplikasi dan membantu orang-orang tidak butuh lagi pinjol dan keluar dari riba. Cuman itu karya saya satu ya Allah. Sisanya saya maintenance terus sampai saya wafat. Dan saya kaderisasi orang agar di generasi setelahnya itu tidak ada lagi orang yang terlibat riba lagi. Udah, cuman itu karya saya satu. Enggak banyak-banyak. Maka teman-teman, kalau kita udah fokus untuk bisa bikin karya, maka saat dihisab ini akan memudahkan kita. Kebayang? Sekarang apa kabar orang-orang yang ketika ditanya, apa manfaatnya? Apa aja Kang, yang penting bermanfaat. Pasti gak akan segede kitab Sahih Bukhari. Mungkin tidak akan semaksimal misalnya tadi Muhammad Al-Fatih. Enggak. Karena dia akan reaktif. Melihat apa yang perlu dibantu. Itu pun gak akan gede-gede banget. Karena tidak lari dari keresahan. Ya, teman-teman semua. Dan sebagai pengingat lagi, ingat bahwa akhirnya dihisab itu nanti cuman satu yang akan ditanya. Kita memberikan yang terbaik gak? Ahsanu amalan gak? Ya mungkin kita beramal, bermanfaat. Cuman ada orang-orang yang ahsanu amala, ada yang amalnya biasa aja. Allah udah kasih kesempatan untuk kuliah, Allah kasih uang, rezeki untuk Anda bisa belajar, Allah udah kasih kesehatan dan juga ilmu dalam hidup, lalu Anda bisa membuat potensi 100, tapi Anda milih, saya ngasih bermanfaatan 10 deh. Maka sisa gap 90 ini akan dihisab dan Allah pertanyakan. Kenapa dengan rezeki yang aku berikan, ya, kenapa dengan rezeki yang Allah kasih, kita tidak memanfaatkan itu untuk memberi manfaat, itu akan dihisab. Dan wallahualam, dan saya tidak bisa menentukan, karena Allah maha adil, Allah yang paling tahu. Nah kalau kita tidak ingin dihisab atas rezeki yang jadi sia-sia. Maka pertanyaan saya, teman-teman selama hidup mau ngasih manfaat apa? Mau bikin karya apa? Ya, nah balik lagi ke awal bahwa akhirnya kita bisa mati dalam bentuk kerugian yang tidak ada manfaatnya, atau kita menjadi seorang yang beriman dan beramal soleh
yang bisa Allah berikan ridho untuk masuk ke surganya. Itu aja teman-teman. Selamat mengenali keresahan, selamat menentukan ingin karya apa, dan selamat untuk bisa memberikan karya terbaik untuk kita, untuk umat kita, untuk orang-orang sekitar kita. Nuhun, mangga saya kembalikan ke MC. Mari kita diskusi kalau masih ada waktu ya. Nuhun. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Coki atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab kepada peserta kismis laki-laki dan perempuan yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny, Pak. Kebetulan saya musafir, Pak, di sini. Sebenarnya bukan pertanyaan, Pak, ya. Saya ucapan terima kasih buat pencerahan waktu 3 minggu lalu kalau nggak salah ya. Ya, 2 minggu yang lalu ya Pak. Masalah Islam yang Muslim yang produktif. Nah, kebetulan setelah waktu kajian waktu itu, akhirnya kebuka lagi lah mindset saya, pikiran saya untuk lebih produktif lagi untuk menghasilkan uang gitu kan. Nah, dari itu mulailah saya juga terpacu untuk menghasilkan uang dengan sedikitnya beramal gitu Pak ya. Mulai dari parkir, kemudian sekarang saya mohon maaf ya, bukan ria, saya juga sudah bikin perjanjian dengan Allah bahwa saya kalau dikasih modal untuk usaha, saya akan berjoin dengan Allah. Itu memberikan presentasi untuk ke masjid atau yang ininya. Alhamdulillah sudah berjalan. Saat ini syukur alhamdulillah rezekinya juga untuk modal tiba-tiba datang. Syukur alhamdulillah, itu aja. Cuman saya untuk itu hukumnya apa Pak? Kalau kita membuat perjanjian dengan Allah, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Ini mah jadi ke fikih ya teman-teman, kita bahas ya. Oke. Baik, ini sepemahaman saya Kang ya. Nah, dalam istilah itu biasanya kita menyebut itu kan bernazar ya ke Allah ya. Bahwa ya Allah, jika saya memang nanti mendapatkan ini, saya akan memberikan sesuatu kepada ini, misalnya untuk beramal dan lain-lain. Itu boleh. Gitu. Yang akan jadi dosa adalah ketika sudah mengucapkan itu dan tidak dipenuhi. Begitu. Nah, itu bicara tentang bernazar. Itu boleh-boleh kan. Dan buat teman-teman juga yang lain boleh dalam bentuk nazar apapun. Nah, cuman nanti hati-hati, yang mungkin perlu saya sharing bahwa jangan sampai nanti kita memahami, kan ada beberapa tahapan bagaimana kita beramal. Ini saya juga pernah ngobrol ya. Makanya kenapa Allah sebutkan perniagaan yang terbaik adalah berniaga dengan Allah. Ada tuh istilahnya di Quran, berniaga dengan Allah. Dagang. Jadi kayak kalau kamu bersedekah, nanti Allah akan balas. Sesungguhnya itu adalah perniagaan yang baik. Jual beli. Ternyata ketika saya nanya ke guru saya ya gitu ya. Ini ada, mana posternya teh? Ustaz Agus ya gitu. Ini yang menarik. Bahwa ada tahapan-tahapan dalam kita beramal. Ya, ada tahapan-tahapan memang teman-teman yang mungkin ketika beramal, ada yang transaksional bentuknya. Transaksional itu bahwa ya Allah, aku melakukan ini nanti bagi transaksional, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, itu tidak diharamkan, itu boleh. Nah, tapi nanti ternyata ketika kita belajar dari Ustaz Agus, ketika kita sudah berada di situ dan ternyata merasakan manfaatnya, kita coba ubah hati kita naik levelnya. Transaksinya bukan lagi akhirnya selalu ada hitungan, tapi akhirnya bagaimana kita tanpa dapat kita akan memberi. Dan dengan itu Allah juga akan ngasih, tetap tidak akan mengubah apa yang sudah kita dapat. Begitu. Jadi maksudnya ke teman-teman semua, kalau sebagai awalan kita ingin bernazar, boleh pisan. Dan alhamdulillah kayaknya bisa terwujud tadi ya. Alhamdulillah itu bagus. Berarti apa? Allah benar adanya janjinya. Dan Allah wujudkan. Nah, sekarang coba kita tambah. Kalau ternyata ya Allah, saya tambahin deh nanti persentasenya atau doanya boleh. Ya Allah, persentasenya tetap, tapi gedein rezeki datangnya. Gedein jalan rezekinya gedein agar saya juga semakin gede. Nah boleh. Nah ingat,
rezeki datang sesuai dengan kemampuan. Rezeki datang sesuai dengan kemampuan. Contoh, jika bentuk rezekinya uang 10 juta hadir ke kita, kenapa? Karena memang kita layak mendapatkan rezeki segitu. Dalam konteks ini misal ya, saya bekerja. Saya bekerja sebulan dibayar 5 juta, tapi ada orang yang kerja dibayar 10 juta. Kenapa? Oh, karena dia memang punya kapasitas yang lebih baik dari saya. Nah, maka maksud saya begini, ketika kita sudah berikhtiar untuk ingin membuat kebaikan, ya, ingin tadi beramal, bersedekah, ingin lebih gede lagi, ingin lebih produktif lagi, jangan lupa tingkatin kapasitas kita juga agar datangnya rezeki semakin besar. Ya, maka itu teman-teman semua. Misalnya, Bapak tadi punten aktivitasnya sebagai apa? Jualan, oke, jualan ya. Jualan sambil parkir, Pak. Oke, jualan sambil parkir. Oke. Di satu sisi ada teman saya Pak ngurusin parkir. Tapi bukan sebagai juru parkirnya, sebagai pengelola parkir. Sama-sama ngurusin parkir tapi beda bentuknya. Nah kita nggak tahu, mungkin Bapak jalannya parkir, mungkin naik terus Pak, mungkin pengelola parkir. Pengelola parkir tetap gede juga sih sebenarnya. So kalau kita ke parkir ke ITB, kan suka ada tuh ISS atau apa dulu mah zaman saya ISS atau Sun Parking ya. Itu pengelola parkir, pasti harus ngerti dunia parkir. Nah gitu ya. Jadi atau jualan yang sendiri sama yang punya tim lebih gede yang punya tim. Tapi kita pasti selalu dari awal. Sama saya juga dulu jualan sendirian. Masih zaman saya mah dulu nawar-nawarin ini pulsa di depan Planet Dago dulu mah Pak. Dago Plaza, nawar-nawarin pulsa, masih ingat ya dulu. Wah beli pulsanya kuota, itu dulu. Sekarang punya tim. Tapi dulunya di situ. Jadi doa saya kepada teman-teman semua, semoga teman-temannya punya ikhtiar, udah niatnya udah baik, udah mau lebih produktif. Allah kasih kemampuan dan kapasitas untuk bisa berkembang agar dampaknya lebih besar lagi. Satu yang saya percaya, yang saya percaya. Jika kita sudah niatkan diri menjadi jembatan ilmu, maka Allah akan banjiri kita dengan ilmu. Karena Allah tahu ilmu ini akan terus dilemparkan ke orang lain. Akan diseberangkan, dikasih ke orang lain. Dan ketika kita ikhtiarkan diri kita untuk menjadi jembatan kebaikan, harta ataupun amal, kita sudah menjadi niatkan, saya ingin menjadi jembatan untuk memberikan sedekah ke orang lain, maka Allah akan berikan rezeki juga yang besar. Dijamin. Ya, semoga kita bisa mengikuti juga apa yang Bapaknya lakukan. Dan kita juga bisa menjadi jembatan-jembatan kebaikan untuk umat. Hatur nuhun Pak. Ya. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Kang Coki atas jawabannya yang diberikan.